Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrillah. Saya di sini akan membahas tentang mengenai sistem yang mempengaruhi aktivitas peserta didik, di mana dalam sistem ini dibuat dengan sedemikian rupa supaya peserta didik mampu melakukan kebiasaan yang baik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Namun di balik ini ada yang hanya memprioritaskan, hanya guru itu hanya mentransfer ilmu, tidak dalam mengajarkan sikap perilaku, maupun sebaliknya banyak guru yang mengajarkan perilaku tapi sedikit mentransfer ilmu. Jadi semuanya itu harus seimbang. Dalam menyeimbangkan proses pembelajaran peserta didik, maka di situ harus ada sistem yang otomatis bisa berdampak menjadi kebiasaan bagi peserta didik dalam menempuh proses pendidikan, maupun sistem yang penerapan sistem terhadap peserta didik maupun penerapan sistem terhadap peserta didik, yaitu hal yang pertama yaitu menjadikan pembelajaran lebih terstruktur dan transparan. Ketika dalam melaksanakan proses pembelajaran, di situ akan otomatis terstruktur sehingga dapat terbagi-bagi dalam waktu yang bisa diambil oleh peserta didik. Jadi kapan waktunya itu dimulai dari masuknya sekolah, proses pembelajaran dan proses edukasi maupun akademisi itu diatur oleh sebuah sistem, dan juga dalam proses pengajaran sikap moral itu memberikan peluang waktu untuk belajar bagi peserta didik. Yang kedua, mengubah pola interaksi menjadi lebih cepat, sehingga interaksi guru dengan murid maupun guru dengan murid dengan guru itu akan lebih cepat tertangkap interaksi yang berkaitan, karena di dalamnya fokus dalam menunjang ilmu
pendidikan. Jadi hal ini bagaimana sistem dapat terbentuk menjadi kebiasaan? Jadi yang pertama yaitu konsisten dan pengulangan. Bisa dalam tahapan 1 tahun dengan kebiasaan konsisten itu akan menjadi sikap yang menetap pada peserta didik sehingga menjadi kebiasaan. Yang kedua, sistem dibuat sederhana. Melihat kondisi peserta didik yang masih tidak memerlukan yaitu kekerasan, maka dengan sistem yang sederhana bisa merubah kebiasaan dan sikap pola pikir dari peserta didik. Yang ketiga, keteladanan pendidik dan pengaruh teman sebaya. Bagi peserta didik dan teman-temannya akan terbiasa berkomunikasi dan bersikap sopan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sering diterapkan pada sekolah. Lalu selanjutnya, apa yang menjadi pencapaian dalam pendidikan yang menerapkan sistem yang baik bagi peserta didik? Pencapaian itu akan kebiasaan itu akan menghasilkan pencapaian yang baik kalau sistemnya juga bagus sesuai dengan misi dan visi yang ada di sekolah. Peserta didik akan mencapai kemampuan akan berpikir kritis untuk menganalisis serta akan mudah memecahkan masalah karena kebiasaan dalam berpikir kritis dan juga logis. Jadi dalam kebiasaan tersebut sistem yang otomatis merubah kebiasaan peserta didik pada proses pembelajaran, dan juga bisa konsisten dan juga kemandirian, pengelolaan diri, disiplin yang tumbuh dari kesadaran diri. Jadi demikianlah pembahasan dari saya mengenai sistem mempengaruhi proses pendidikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.